8 sudah dijelaskan, bagi barang siapa yang menghalang-halangi buruh dalam berserikat, baik itu dengan cara mem-PHK, memputasi, mengintimidasi, ataupun adanya kampanye anti daripada serikat, sanksi ancaman pidananya itu adalah 1 sampai 5 tahun kurungan penjara. Sahabat Taruna, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh TM Yusuf SE selaku Ketua Umum dan Roni Ramadhani selaku Sekretaris, geruduk kantor pusat PT Sri Pamela Medika Nusantara atau PT SPMN, Jalan Jenderal Sudirman nomor 299A, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Kamis 15 September 2022. Dari pantauan awak media Taruna Global News TV bahwa unjuk rasa yang digelar mulai pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat tersebut diduga dipicu oleh pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak terhadap Ketua Umum Serikat Pekerja Sri Pamela Medika Nusantara atau SPMN dan mutasi terhadap 4 karyawannya. Iring-iringan massa yang mulai bergerak dari Simpang Dolok Kota Tebing Tinggi tiba di kantor pusat PT SPMN sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sekretaris KSPSI Provinsi Sumatera Utara, Roni Ramadhani, langsung berorasi dengan menyampaikan 5 tuntutan antara lain. 1. Cabut atau batalkan SK PTS mutasi terhadap pengurus DPP SP SPMN yaitu Supriyatno, Darwis Wijaya, Edi Suryono, dan Yudi Haryo. 2. Cabut atau batalkan PHK sepihak dan kembalikan bekerja Rio Avandi Siregar SOS MH, Ketua Umum SP SPMN. 3. Bayar upah kerja lembur pekerja yang selama 7 tahun tidak pernah dibayarkan oleh PT SPMN. 4. Bahwa sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI terkait permasalahan PHK sepihak Rio Avandi Siregar SOS MH, maka pihak perusahaan wajib membayar upah kepada Rio Avandi Siregar SOS MH selama proses berjalan. 5. Angkat menjadi karyawan tetap para pekerja PKWT di PT SPMN. Jadi terkait Saudara Rio, ini kita akan tetap berproses karena belum ada titik temu yang kita dapati. Nah, dalam hal ini DPD KSPSI Sumatera Utara tetap akan melakukan upaya-upaya untuk dapat artinya bisa ya tuntutan kita ini tadi diterima nantinya dan sesuai dengan daripada harapan yang kita harapkan. Jadi mungkin setelah ini mungkin kita akan menempuh jalur-jalur seperti PHI ya, yang mana bipartit, tripartit kita lalui, nanti kita ke PHI, kemudian juga nanti akan melakukan upaya-upaya yang lain ya, yang kita anggap supaya bisa dapat mendorong percepatan proses penanganan kasus ini di UPT 2, Kepengawasan Ketenagakerjaan Sumatera Provinsi Sumatera, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara yang bertempat di Kabupaten Lubuk Pakam gitu ya. Nah, jadi untuk itu kita akan tetap lanjut memperjuangkan hak kawan-kawan. Bang, kalau boleh tahu Bang, alasan pemihkan itu apa Bang kira-kira? Pihak perusahaan melihat kebutuhan mutasi ya. Yang PHK Bang? Untuk PHK ini tadi ada di situ ketentuan kesalahan berat yang dilakukan Sudario. Nah, ya kesalahan berat itu apa? Versi perusahaan. Ya, kita anggap itu tidak ada ya yang namanya kesalahan berat. Karena apa? SP1, SP2 ini prosedur ya. Tidak diterima. Tidak diterima Saudara Rio. Ya, SP1, SP2 tidak ada, ini SP3 dibuat mereka. Nah, jadi mereka seharusnya ini kan tidak boleh nih ya langsung. Nah, kalau berkaitan terkait yang namanya kesalahan berat yang mereka lakukan ini kan versi mereka. Dan peraturan perusahaan ini kan setidaknya juga tidak mengangkangi hak-hak kaum buruh yang sudah diatur oleh undang-undang tenaga kerjaan itu tadi sendiri. Lalu apa harapan Bang? Harapan ya terkait hal itu nanti kita akan minta ya
pengawasan tenaga kerja PT2 ini tadi untuk dapat duduk lagi membahas terkait data yang diminta pihak perusahaan, karena seyogianya dalam hal ini terkait masalah upah lembur yang belum dibayar. Pihak direktur tadi Pak Beni itu tadi sangat welcome, dia mau membayar kok, yang penting ada datanya. Nah jadi kan seharusnya nih kita bisa duduk bareng nih, tenaga kerja, dinas tenaga kerjanya dan pihak perusahaan, nah, untuk membahas lebih lanjut terkait masalah yang ada. Teman tadi memang sudah disampaikan aspirasi sebagaimana pernyataan sikap, dan kita dari PT Sri Pamela Medica Nusantara juga menanggapi dengan baik bahwa apa yang disampaikan dalam pernyataan sikap, misalnya pada poin 1 yang meminta pengembalian penempatan dan sebagainya, itu adalah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh PT, karena memang PT melakukan tindakan itu sesuai dengan peraturan organisasi, sesuai dengan peraturan perusahaan. Tapi begitu pun direktur tadi mendengarkan aspirasi dan telah menjelaskan aturan-aturan terkait dengan mutasi-mutasi. Nah dari kita sendiri tadi juga mempertanyakan bahwa PT sangat terbuka untuk persoalan-persoalan, misalnya pada poin 3, 4, dan 5 tentang tuntutan yang katanya ada upah buruh yang tidak sampai 7 tahun. PT justru meminta data kepada kawan-kawan kita, mana datanya, siapa saja yang 7 tahun itu, ya, sehingga PT apabila memang ada itu dibayarkan. Nah, itu di hadapan komitmen ada DPRD, ada Kadisnaker, termasuk juga pengawas PT, itu komitmen PT. Tapi sampai dengan akhir pertemuan data itu tidak disampaikan kepada PT, sehingga PT menyampaikan bahwa ini suatu hal yang juga harus diluruskan, karena pernyataan sikap itu kan dikopi, disebarkan, dibaca orang banyak, sehingga bisa tendensius negatif kepada PT, seolah-olah PT ini kok bahasa medannya kok kejam kali, ada yang tidak dibayar 7 tahun gitu ya. Ini tidak benar. Nah ini kita juga pertanyaan pertegasan tadi. Nah poin lainnya adalah bahwa tetap upaya dicari upaya penyelesaian, tetapi tentu koridornya ada, ya, mengacu kepada undang-undang dan peraturan perusahaan. Nah, apabila ada para pihak yang merasa sudah terjadi kebuntuan, saya kira opsi terakhir adalah opsi melakukan langkah-langkah hukum, karena tidak ada kajian benar hukum sampai ada putusan pengadilan. Maka itu adalah opsi yang terakhir ya, tapi walaupun tidak kita harapkan. Kemudian Pak Redianto, Ya siap. perihal PHK kan ada ketentuan peraturan pemerintah, harus ada izin Pak dari pemerintah. Apakah tahapan itu sudah dilalui? Kita tidak mem-PHK. Beliau lah yang tidak masuk 5 hari berturut sehingga melanggar peraturan perusahaan, dan haknya sudah kita sampaikan. Perusahaan sudah mentransfer hak dia karena mundur secara pengunduran diri secara pihak akibat tidak masuk 5 hari. Tapi oleh saudara Rio itu dikembalikan kembali ke perusahaan, itu hak yang bersangkutan. Iya. Kalau Pak Rio dipekerjakan kembali, gimana pendapat perusahaan? Saya kira peraturan itu diciptakan untuk ditegakkan, Pak. Dan beliau selama menjabat sebagai kaur legal, dia tahu bahwa aturan itu termasuk sentuhan tangannya bahasanya. Jadi tidak mungkin rasanya dia tidak mengetahui aturan yang dia juga ikut membuatnya selama menjadi jabatan kaur legal di PT ini. Dari Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Tim Liputan Kongli Saragi, Taruna Global News TV mengabarkan.